sorry ass DJ. Baik, di sini ada salah satu tempat untuk upacara adat warga setempat yang bernama Pati Kedua Bapu Atamata, yaitu areal upacara adat. Dan di sini juga masih terdapat banyak sekumpulan monyet yang masih berkoloni ya, karena memang di sini tempat pegunungan masih terdapat banyak tanaman buah-buahan untuk pakan mereka. Ini salah satu penghuni Danau Kelimutu. Ada monyet Sun Gokong. Seekor kera terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak kesuka hati loncat ke sana ke sini. Yeah. Selamat pagi Pak. Ya, kenal dulu nama siapa? Gary Pak. Gary asal dari mana? Dari Jawa tapi kita dari Lembata. Oke, kita orang Indonesia ya. Oke. Orang Pancasila. Pancasila. Saya Pak Markus untuk ranger juru kuncinya di sini, lokal guide wisatawan di sini kami ada 9 orang untuk melayani tamu internasional. Karena ini masuk di dalam kawasan hutan lindung ditangani oleh Balai Taman Nasional. Oh iya Pak. Kerjasama dengan pemerintah setempat atau pemerintah provinsi atau pusat. Dari masa Ibu Mary pengasuhnya pariwisata, Ibu Made di Bali mewakili pariwisatanya, dan di ND atau di masyarakat desa sini. Oke, baik. Kesepakatan bersama. Baik Pak Markus. Mendukung program pemerintah. Terima kasih. Tuhan berkati. Begini Pak Markus, mau tanya Pak, ini asal usul untuk Kelimutu itu awalnya bagaimana ya? Bisa terbentuk suatu kawah dengan 3 warna tersebut? Apakah tiap-tiap warna itu memiliki makna atau bagaimana? Ya begini Pak, terima kasih informasinya dari saya. Sebelumnya saya minta maaf, ini berlapis-lapis dari Bapak Mama dari leluhur. Sebelum letus vulkanik itu, masa Portugis dulu. Portugis datang. Tahun berapa Pak? Tahun jalan ini. Tahunnya saya kurang tahu, kalau saya kurang sekolah Pak. Oh iya. Cuma saya sejarahnya saja. Sejarahnya. Tahun kemarin. Betul. Tapi saya sudah letusan itu tahun 1830. 30 Sebelum letus itu untuk kebun usaha ternak. Itu adat dengan oknum masyarakat anggotanya. Berarti dulunya itu pegunungan Bapak ya? Dan penduduk semua. Dulu itu masih gunung. Gunung itu itulah Gunung Kelimutu itu gunung itu istilahnya bukit awalnya. Dulu pertama tuh gunung dengan bukit. Iya Bapak. Sesudah letus jadi kawahnya jadinya Gunung Kelimutu. Kawah yang tahun 1850 letusan vulkaniknya itu. Oh iya. Jadi semua letusan itu yang risikonya kami di sini untuk masyarakat sini cuma binatang kerbau dan binatang kera atau babi hutannya, babi landa, monyet atau binatang hutan sampai sekarang. Oh jadi iya. masyarakatnya tidak. Iya. Ini untuk lepas ternak untuk masyarakat adat dan pendukung-pendukung adat. Yang kedua, Belandanya menjajah 3,5 abad ke sini. Jadi Belandanya kalah, ada peperangan Belanda di Indonesia. Jadi kita merdeka tahun 45. Iya. Jadi lahan ini dikasihkan pemerintah Bapak Soekarno-Hatta untuk mengelola sebagai negara dan rakyatnya. Oh iya Pak. Bagaimana dikasihkan pilar.
Jadi masuk sudah orang Balai Taman Nasional. Jadi mulai ditangani oleh Balai Taman Nasional, sekarang didukung oleh masyarakat setempat. Tua adat tanggal 14 Agustus dibuat adat. Karena tanah Indonesia ini tanah darah. Iya. Karena saya dengan Pak juga ada sumpah janji. Dengan siapa pun ada sumpah janji. Habis tanggal mau ke merdeka tahun 45, Belandanya sudah balik. Tahun 45, tahun 45 tuh Bapak Soekarno mau merdeka, menjadi presiden. Iya. Jadi kesepakatan itu ada dari Flores dengan Gol dengan Ganda untuk ke Kabupaten Ende. Iya, iya Bapak. Untuk keputusan bersama kemerdekaan itu. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Jadi orang tua ada di sini dari Flores, air liu yang sudah dibuang, atau dari Kupang, dari Bali, dari provinsi, dari pusat, tidak ada satu orang untuk dijilat. Nah, tidak boleh dijilat karena kita ini janji. Ya. Baik, dari Bapak. Jawa ada janji, dari Bali, dari Kupang, dari Flores sendiri pun ada sumpah janji. Ya. Di Jawa Pak punya, di Jawa di sini Pak punya, di Jawa Om Markus punya. Jadi kita satu bapak, satu mama, satu perjuangan. Oke, baik Bapak. Akhir yang kedua, sesudah merdeka itu kesepakatan bersama, musyawarahnya di Jakarta, musyawarahnya di Ende, tanda tangannya di Jakarta. Itu akhirnya sampai sekarang masih di tangan oleh pemerintah selama merdeka tahun 45. Ya, adalah kebun usaha negara pemerintah di kawasan sini. Kami sendiri pun tidak bisa dan mendukung program baik kita Pak. semua, Pak. Baik, untuk itu Pak, untuk mitos sendiri di sini kan Danau Kelimutu itu ada 3 warna Pak ya? Ada warna biru, hijau, dan hitam. Itu apakah tiap-tiap warna itu memiliki makna atau mitos tersendiri di Danau Kelimutu? Ya, saya mengerti itu. Kalau menurut sejarah dari Bapak Mama Leluhur, melihat mereka dengan sumpah adat itu, mereka potong babi, habis itu dengan ayam. Itu babi secara kafir, ayam itu secara Katolik atau Islam. Jadi lihat di hati babi, Pak. Bagaimana Kelimutu ini menurut dia punya mimpi rohnya, kayak Bapak Soekarno itu, Bapak Presiden sama tua adat, mereka lewat mimpi. Nah, kalau danau itu kan warna merah dulu. Merah. Dan itu untuk orang Atapolo. Sekarang hitam. Roh untuk orang Atapolo. Belum. Oh belum. Jadi yang kedua yang hijau. Hijau. Untuk Kofainu Bamuri, untuk muda-mudi. Muda-mudi. Habis yang ketiga Atabupu. Atabupu itu nenek. Nenek. Atabupu. Jadi menurut adat itu roh-roh yang meninggal di masyarakat kita Endelio ini, umumnya Flores atau kita Indonesia semua, orang meninggal dia punya rohnya orang jahat atau polo tadi ke danau pertama. Nah, yang kedua muda-mudi dia punya roh kalau meninggal di danau muda-mudi. Yang berwarna. Habis yang ketiga bapak mama nenek dia sudah anak cucu dia di danau Atabupu tadi. Danau nenek. Jadi untuk roh-roh orang itu. Oh, berarti tadi yang biru apa namanya? Danau apa? Danau Atapolo. Atapolo. Untuk orang jahat. Untuk orang jahat. Kemudian yang hijau muda-mudi. Kemudian yang merah Danau Atabupu itu danau nenek. Danau nenek untuk orang nenek-nenek kayak kakek gitu. Ya. Jadi Atapolo tuh danaunya warna merah. Atapolo tuh Suanggi itu merah. Habis yang muda-mudi tuh cantik. Nyong-nyong tuh ganteng. Habis bapak mama tuh nenek karena sudah berumur kan rambutnya putih. Sudah nongka. Jadi itu masih tanggal 14 Agustus dipimpin oleh gubernur atau presiden atau bupati atau masyarakat adat setempat dikasih makan roh-roh itu. Dari Sabang sampai Merauke umum seluruh dunia. Karena kamu asing sudah bergabung dengan kita. Harus taat kepada adat, pemerintah dan kebersamaan agama kita. Saling mendukung antara satu dengan lain. Baik, undang-undang 3 Tungku, undang-undang Sapulidi. Baik. Dari Sabang sampai Merauke umum seluruh dunia. Semua kita diberkati Tuhan. Oh iya Bapak. Terima kasih Tuhan berkati Pak. Satu lagi Pak. Itu kan ada danau warna merah, tapi sekarang kok menjadi hitam itu karena apa ya? Sampai penelitian menurut saya dari leluhur dulu itu tanda-tanda pemimpin agama atau adat pemerintah atau di dalam wilayah sendiri. Tergantung pemimpinnya. Yang hitam itu memiliki makna apa Pak? Dia sudah lebih tahu lebih dulu. Kalau merah kan istilahnya dulu kita perang. Belanda atau Timor Leste, Aceh. Kita sendiri juga ada bentrok di dalam suku antara orang Rio, orang Jawa, mana-mana. Itu tandanya merah dulu. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya. Tuhan berkati. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya mama nih orang Islam. Oh iya. Jadi Bapak Bhinneka Tunggal Ika Pak ya. Merah putih. Merah putih. Jadi begini. Filipina. Tadi kita dia supaya dia jangan ada sesuatu lagi dalam perjalanan. Nama siapa? Reza Bahrial Alam. Ya.
Reza Bahri Al-Alam. Reza Bahri Alam, Bapak Soekarno-Hatta, tolong jagalah kita punya cucu-cucu ini dari Kelimutu supaya menuju ke tempatnya masing-masing. Tidak ada halang dalam perjalanan dia. Dan apa yang halang tanggung jawab ini Kaboi Konde ini. Jadi minta maaf, ada keliru dia. Sekarang dalam perjalanan kami selalu lebih dulu sampai di tempat tujuan dia. Tidak ada yang halang lagi dan tidak ada musibah apapun. Jadi berikanlah dia. Jadi berikanlah dia itu jodoh dan keturunan supaya bisa menyebut nama Tuhan. Hanya padamu Allah, Engkau lah yang berkuasa di segala-galanya. Inilah dari rezekinya dia. Rokok, siripinang, apa yang kekurangan, barangkali tahun depan jangan berjanji ada umur.